Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita hari ini adalah Apakah Kebenaran? Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sobat muda, pasti kamu sering mendengar istilah kebenaran, yang sering diartikan sebagai suatu pernyataan yang benar. Dan Kamus Bahasa Indonesia juga mendefinisikan kebenaran sebagai suatu keabsahan atau perwujudan dari suatu pernyataan yang benar. Di dunia ini penuh dengan pernyataan yang benar, beserta dengan bukti pernyataan tersebut. Tetapi banyak dari pernyataan itu hanya bersifat sementara. Aku mempunyai sebuah komputer. Pernyataan ini benar, tetapi tidak selamanya benar. Mengapa? Karena suatu hari mungkin komputer itu akan rusak atau hilang. Oleh sebab itu pernyataan ini bukanlah suatu kebenaran yang kekal. Ada contoh lain kebenaran, yaitu hukum ilmiah, matematis, dan prinsip-prinsip. Kebenaran semacam itu juga berguna dan membantu dalam dunia fisik. Namun, kebenaran itu pun tetap tidak bersifat kekal. Alkitab, firman Allah, adalah kitab kebenaran. Memberitahu kita bahwa Allah Bapa adalah kebenaran, Kristus Putra adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, dan firman Allah adalah kebenaran. Yang kita perlukan hari ini adalah kebenaran-kebenaran yang kekal seperti ini. Pertama, Alkitab mengatakan Allah Bapa adalah kebenaran. Hanya Allah lah realitas dari segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Allah adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah sumber makhluk ciptaan. Allah itu kasih, terang, kudus, dan benar. Tanpa Allah, manusia tidak memiliki realitas dan terpisah dari hayatnya. Kebenaran apa saja yang dimiliki manusia di dalam dirinya bukanlah kebenaran di hadapan Allah. Allah adalah satu-satunya realitas yang kekal. Dia adalah kebenaran dan perwujudan dari kebenaran itu. Kedua, Alkitab juga menunjukkan bahwa Kristus Sang Putra adalah kebenaran. Dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berkata, dan Dia sudah berkata, Akulah kebenaran. Dia adalah kebenaran karena Dia adalah perwujudan Allah. Segala hakiki Allah, milik Allah, dan yang sudah dirampungkan Allah, semua ada di dalam Kristus Sang Putra. Allah Bapa ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam Allah Bapa. Dia sama kekalnya seperti Bapa, karena Dia adalah Allah. Itulah sebabnya Dia juga disebut Bapa kekal. Ketika orang melihat Kristus Sang Putra, dia melihat Allah Bapa. Kristus mengasihi manusia sepenuhnya dengan kasih yang kekal. Karena Allah pengasih ada di dalamnya sebagai realitas kasih. Dia tidak hanya menyembuhkan musuh-musuhnya yang tidak benar dan tidak ibadah, bahkan mati karena dosa-dosa mereka. Ketiga, Alkitab juga menyebut Roh Kudus sebagai roh realitas. Roh itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah Bapa dan Kristus Sang Putra. Allah itu roh dan Kristus menjadi roh. Allah Bapa terwujud dalam Kristus Sang Putra. Semua yang telah dirampungkan Kristus Sang Putra tercakup di dalam Roh.
Roh itu berasal dari Bapa dan Putra. Ketika kamu menyebut nama Kristus Sang Putra, Tuhan Yesus Kristus, kamu akan mendapatkan roh realitas. Ketika Dia datang kepadamu, Dia membawa semua realitas ilahi Bapa dan Putra masuk ke dalam kamu. Firman Allah juga adalah realitas, karena Ia tidak hanya mewahyukan Allah di dalam Kristus sebagai roh itu menjadi kebenaran kekal dan realitas ilahi, tetapi juga menyalurkan Allah realitas ilahi ke dalam semua orang yang percaya. Yesus pernah berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Ketika kita mendengar firman dan berdoa berdasarkan firman itu, sobat muda, saat itu juga kita menerima realitas rohani yang diwahyukan oleh firman itu. Dengan demikian kita menerima Allah Sang realitas itu terus masuk ke dalam kita untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini sobat muda, yang kamu perlukan adalah berdoa kepada Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu, supaya Dia Sang kebenaran itu menjadi kebenaran di dalam kehidupanmu. Marilah sobat muda ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku lelah menempuh hidup dalam kehampaan, dalam kesia-siaan. Tuhan Yesus, aku ingin mengenal-Mu sebagai Sang realitas yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati untuk aku. Engkau pun telah bangkit, supaya Dikau bisa masuk ke dalam aku sebagai roh realitas. Tuhan Yesus, tunjukkanlah diri-Mu dengan real kepadaku sekarang. Masuklah ke dalamku menjadi kebenaran di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.